Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis dan semoga kita masih di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan tentu saja memberikan kita nafas kehidupan, menjaga dan memberkati kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11 dengan judul perikop bersabar dalam penderitaan. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menumbuhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada dirinya akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan mendengarkan serta memberikannya kepada banyak orang untuk supaya orang mendengar firman ini agar diresapinya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, sekali lagi saya sapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat suatu tema, yaitu menekuni kehendak Allah. Sekali lagi, menekuni kehendak Allah. Berbicara tentang menekuni kehendak Allah, kita tahu harus kata dasarnya itu adalah menekuni. Menekuni diambil dari kata tekun, yang berarti berpegang teguh, berjanji, atau memegang teguh pada suatu keyakinan, suatu prinsip, suatu konsep, suatu hal, suatu hak, dan sebagainya. Tetapi kita sekarang ini berbicara tentang bagaimana kita menekuni pada suatu konteks, yaitu adalah menekuni kehendak Allah. Kita bisa banyak belajar dari pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang berbicara tentang bagaimana kita itu harus tetap terus bersabar. Sebagai manusia kita harus bersabar. Jangan emosi, kendalikan emosimu. Ciptakanlah hal-hal yang baik kepada banyak orang. Nah, dalam ayat 7 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Di situ ada tanda seru. Karena kenapa kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan? Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang itu bertanya, kapan sih kedatangan Tuhan kedua kalinya? Kalau datang Tuhan, apa yang terjadi? Di mana? Kapan? Hari apa? Dan sebagainya. Nah, jawaban simpelnya adalah begini. Ketika penulis yang menuliskan kitab Yakobus ini mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dari penggalan kata ini aja kita bisa mengartikan bahwasannya kita itu harus bersabar. Kita itu harus menekuni, berpegang teguh pada keyakinan Tuhan. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini sebagai menyerupai manusia, untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan. Tetapi yang pasti, ketika nanti Tuhan kedua kalinya datang ke dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang kita bisa lihat apakah dia mau bertobat atau tidak. Karena sesungguhnya dari penggalan kata ini, kita harus bersabar. Dari kata bersabar ini, kita harus menekuni apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, yaitu adalah dengan cara bersabar dan juga melakukan hal kebaikan kepada banyak orang. Jangan sesekali ketika Tuhan nanti baru datang baru Anda berbuat baik, itu salah. Ketika nanti datangnya Tuhan, dunia ini adalah penuh dengan guncangan. Kita tidak tahu bahwasanya ketika ada kedatangan Tuhan ini, dunia ini tidak tahu apakah terjadi bencana alam atau sebagainya. Kita tidak tahu. Lalu kita harus bercontoh seperti petani. Di dalam ayat 7, penulis menuliskan sebuah ilustrasi tentang suatu petani yang dengan sabarnya menantikan hasil panennya
pada musim turun hujan, musim gugur, atau musim hujan, musim semi. Nah, kita bisa belajar ilustrasi yang diangkat oleh penulis, yaitu petani. Petani kita bahwasanya kita lihat dia itu dengan sabar menantikan hasil panennya. Ada juga petani yang sudah menanamnya dengan baik, dia tidak sabar untuk menantikan hasilnya. Dia berkata kasar lah, dia beremosi, kapan ini hasil panenku, padahal aku sudah merawatnya dengan baik. Tetapi dari situlah dia kehilangan kesabaran. Nah, tetapi di dalam ilustrasi ini kita bisa belajar dari seorang petani yang benar-benar menantikan hasilnya demi suatu hasil panen yang begitu melimpah. Petani seperti ini adalah petani yang penuh-penuh dengan kesabaran. Dia merawat tanamannya dengan baik sehingga pada akhirnya nanti hasilnya begitu juga dengan hasilnya itu adalah baik sekali. Nah, ayat 8 juga menegaskan lagi, kamu juga harus meneguhkan. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 8 ini sudah berbicara pada ayat yang ke-7. Penggalan kata yang sangat signifikan adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayat itu juga 7 katakan adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, intinya kita itu harus bersabar, menekuni kehendak Allah, mengajari, memberikan pengajaran kepada banyak orang bahwasanya kehendak Tuhan seperti ini. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakmu, bukan kehendak orang lain. Tetapi melalui kehendak Tuhan kita bisa belajar bahwasanya kehendak Tuhan yang kita ajarkan kepada banyak orang itu adalah bersumber dari Tuhan itu sendiri, bukan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu adalah tekuni dan sabarlah. Kata kuncinya adalah tekuni dan sabarlah. Ada dua kata kunci di sini. Nah, lalu di ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, penulis mengangkat sebuah ilustrasi lagi, yaitu adalah seorang hakim yang berada di ambang pintu. Nah, kita tahu bahwasanya kalau kita sebagai manusia itu terkadang di Indonesia ini, termasuk di Indonesia ini, kalau ada salah satu orang yang telah berbuat salah kepada orang lain, dia tidak mau menganggap dirinya itu adalah murni dari kesalahannya sendiri, tetapi melainkan dari korban itu sendiri. Nah, sebagai contoh yang tentang ini adalah tentang pelecehan seksual. Kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual, terkadang kebanyakan adalah korbannya itu adalah perempuan. Memang ada juga lelaki, tapi lebih banyak perempuan. Nah, suatu ketika kita berbicara tentang pelecehan seksual, di sini kan pasti satu pihak pria dan pihak perempuan pasti saling yang namanya, kalau udah namanya pelecehan ya pasti namanya saling mau. Tetapi terkadang juga di dalam pelecehan seksual ini yang si laki-laki ini mau, si perempuan ini tidak mau, sehingga si laki-laki ini memaksa perempuan ini supaya berhubungan badan. Dan pada akhirnya ketika perempuan ini melaporkan atas kejadian ini, dia mempersalahkan si pelaku atau si laki-laki cowoknya ini sendiri. Tetapi kalau kita usut lebih jelas, memang pelakunya ini adalah laki-laki ini, korban yang melakukan. Tetapi banyak sekali yang mengatakan bahwasanya, lah kan kamu juga mau sebagai perempuan, kenapa kamu mau? Apakah kamu dipaksa atau tidak? Kalau kamu tidak dipaksa, ya berarti tidak ada saling mempersalahkan toh. Tetapi kalau kamu mau dari ajakan seorang pria itu, berarti sama-sama mempersalahkan toh. Nah, dari kasus ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, janganlah mempersalahkan diri kita dan juga orang lain, begitu. Jangan kita mempersalahkan kasus orang dengan kasus yang lain. Tetapi marilah kita menekuni, bersabarlah, jangan mempersalahkan satu pihak dan satu pihak yang lain. Tetapi kita ajak satu pihak demi pihak yang lain itu untuk mempersatu teguh, meyakini, menekuni kehendak yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, sehingga tidak terjadi yang namanya penghukuman atas salah satu pihak dan bukan juga kepada pihak yang lain. Karena kita tidak tahu bahwasanya kesalahan yang murni kita lakukan itu bukan sebenarnya murni dari kita sendiri, tetapi bisa saja dari orang lain. Tetapi di sini intinya adalah jangan mempersalahkan diri Anda dan diri orang yang Anda perbuat, begitu.
Karena kita tidak tahu, karena kita tahu ibarat atau ilustrasi yang dikatakan sesuatu hal yang dikatakan penulis itu adalah hakim. Hakim kita tahu adalah orang yang benar-benar menaati hukum, yang tahu peraturan hukum yang ada di suatu tempat. Nah, oleh sebab itu janganlah mempersalahkan dirimu sendiri dan orang lain, tetapi berbuatlah kesabaran, berbuatlah kebaikan kepada dirimu dan banyak orang. Nah, lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Berbicara tentang penderitaan, kita tahu bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang sangat-sangat sabar sekali dalam menekuni kehendak Allah. Contohnya apa? Paulus. Kita tahu Paulus, dia itu adalah orang yang dulunya jahat. Ketika Tuhan datang ke tempatnya, Tuhan menjadikannya dia sebagai seorang rasul. Nah, dalam dia menjadi seorang rasul, dalam memberitakan kabar Injil Allah, dia itu sering sekali yang namanya mengalami penderitaan. Di balik penderitaan yang dia alami, dia itu selalu sabar. Dia tidak pernah emosi. Dia tidak pernah marah, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi dia malah mengandalkan dan menekuni apa yang dikehendaki Tuhan kepada dirinya sendiri. Bahwasanya kalau aku marah, sama saja aku itu tidak menekuni kehendak Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, aku harus sabar. Aku harus menekuni kehendak Allah yang Tuhan berikan kepadaku, agar pemberitaan firman Tuhan ini bisa tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh tempat yang akan aku jalani. Berbicara tentang nabi lain, begitu banyak sekali nabi-nabi lain yang bisa kita pelajari tentang penekunan dalam dirinya untuk menekuni kehendak Allah di dalam dirinya. Nah, kemudian di ayat terakhir kita bisa melihat tentang contoh yang bisa kita tekuni tentang dari tema kita itu adalah menekuni kehendak Allah ini sendiri. Contohnya itu adalah Ayub. Nah, kita tahu bahwasanya Ayub ini adalah orang yang paling kaya di negerinya, di tempatnya dia. Nah, ketika saat itu Tuhan ingin mengetes dia sendiri. Tuhan mengetes dia dengan cara merampas semua kekayaan Ayub. Semua diambil oleh Tuhan, dan Tuhan mulai menguji Ayub itu sendiri. Apakah dia tekun atau tidak tekun kepada diri Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengetes, mencobai Ayub, ternyata Ayub ini sungguh-sungguh menekuni kehendak Allah itu sendiri. Di balik yang tadinya kekayaan Ayub diambil semua oleh Tuhan, dan segala apa yang ada di dalam Ayub itu diambil oleh Tuhan, ternyata Ayub menekuni bahwasanya meskipun aku itu kekayaanku diambil oleh Tuhan, tetapi aku harus meyakini bahwa diriku itu mau menekuni dan bersabar akan kehendak Allah. Dan aku juga akan mengalami yang namanya tadinya penderitaan. Pada akhirnya Ayub mengalami yang namanya kesehatannya terkendali, kesabarannya terjaga, dan juga ketekunannya akan kehendak Allah itu terpenuhi. Sehingga pada itu akhirnya yang tadinya awalnya Yesus mengambil harta kekayaan Ayub, dan ketika Tuhan melihat bahwasanya Ayub ini menekuni kehendak Allah dan juga bersabar dalam suatu penderitaan dan keadaan apapun, barulah Tuhan mengembalikan semua kekayaan kepada Ayub dan menjadikan Ayub sebagai orang-orang yang benar tekun kepada Tuhan sendiri. Nah, berbicara dari apa yang telah kita bahas pada hari Kamis ini, marilah kita menekuni kehendak apa yang menjadikan kita sendiri dalam hal itu penekunan akan diri kita sendiri. Sesungguhnya kalau kita mau menekuni kehendak Allah dan juga mau belajar akan kehendak Allah, kita harus bisa bersabar. Kita juga harus mampu menjadikan diri kita seumpama dan semirip dengan Tuhan. Tuhan menciptakan diri kita untuk menjadikan diri kita berguna bagi banyak orang. Tekunilah dan bersabarlah, karena kita tidak tahu akan kedatangan Tuhan yang sebentar lagi sudah dekat. Kita tidak tahu kapan dan di mana, tetapi percayalah, kalau kita semua menekuni kehendak Allah yang Tuhan ajarkan, kita akan memperoleh berkat dan kasih yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna bagi diri kita sendiri, agar kita mampu menekuni kehendak Allah yang Allah ajarkan kepada
kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.